Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas strategi di bulan September hingga Oktober dan saham apa saja yang masih layak untuk kita hold. Karena ada target dari OJK bahwa IHSG ini bisa tembus di angka 8 ribuan. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir. IHSG pecah rekor lagi, all time high baru di 7.721. Jadi apakah benar IHSG ini bisa tembus 8 ribuan guys ya di saat bursa Asia bergerak mix ya, ada yang turun dan juga ada yang mengalami kenaikan sama seperti IHSG. Namun kita melihat memang rupiah kita juga masih cukup kuat guys ya di level 15.300-an. Jadi kita masih cukup yakin bahwa IHSG ini juga akan naik all time high lagi. Dan kita pun melihat ya bahwa hari ini terkena inflow yang kembali positif ya guys ya, lebih tinggi inflow-nya dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang kita sempat bahas bahwa Big Fund ada kecenderungan untuk wait and see ya, menunggu beberapa rilis data dari makroekonomi. Nah, jadi setelah keluar datanya ya guys ya, di mana angka manufaktur baik itu global dan juga di Indonesia juga angkanya turun, maka kita ada sedikit perubahan guys ya. Kita akan beberapa saham ya, kita akan shifting. Jadi ada beberapa sektor yang kita lihat akan sangat diuntungkan guys ya oleh penurunan suku bunga The Fed dalam jangka waktu ini. Nah, jadi teman-teman masih bisa hold guys ya saham-saham yang akan kita bahas pada video ini. Jadi tetap simak guys ya. Sedangkan untuk OJK ini buka suara ya terkait dengan potensi IHSG yang bisa tembus level 8 ribuan guys ya. Namun ada beberapa pihak yang masih pesimis ya dengan kenaikan IHSG ini. Apakah teman-teman juga salah satu pihak ya guys ya yang masih pesimis bahwa IHSG ini bisa tembus 8 ribuan, atau teman-teman malah berpikir bahwa ini adalah jebakan guys ya dan di September malah sahamnya bisa turun? Ya, kalau misal kita perhatikan memang hari ini ada kenaikan 0,53% ya di level 7.721, bahkan tadi sempat naik guys ke area 7.745-an ya di saat Nikkei Jepang dan juga Hang Seng Hong Kong itu rata-rata terkoreksi. Nah, jadi apakah memang ya guys ya ada potensi sahamnya anjlok di bulan September ya, karena ada yang warning juga nih bahwa September itu biasanya IHSG melemah. Tapi kira-kira tanggal berapa sih IHSG ini biasanya melemah ya di bulan September ya khususnya? Nanti kita akan bahas juga guys. Jadi ya tetap simak guys ya. Sedangkan untuk krisis iklim katanya bisa buat PDB global anjlok ya hingga 10%. Ini komentar dari Ibu Sri Mulyani guys ya. Nah, jadi apakah benar memang saham akan anjlok dan dikarenakan ya guys ya beberapa rilis data dari makroekonomi? Karena di pekan ini dan pekan depan akan ada beberapa data yang cukup penting guys ya. Ada data dari average hourly earnings secara month on month dan juga year on year guys ya, rata-rata pendapatan di Amerika Serikat. Lalu ada government payrolls, manufacturing payrolls, non-farm payrolls, dan juga ada data pengangguran guys ya, atau unemployment rate ya guys ya di Amerika Serikat. Nah, ini adalah data-data yang sebenarnya bisa berimpact terhadap market saham juga. Tapi karena kita itu libur guys ya di hari Sabtu dan juga hari Minggu, maka kemungkinan dampaknya baru akan dirasakan di hari Senin maksud saya. Nanti akan kita lihat di hari Senin guys ya. Tapi kemungkinan besar itu hanya akan terjadi normal correction saja ya, karena kita lihat PDB kita juga masih bagus ya guys ya. Rupiah kita juga masih kuat di level 15.300-an. Jadi kita masih bisa optimis sebenarnya bahwa di awal sampai pertengahan September ini kemungkinan IHSG bisa melanjutkan fase kenaikannya ya, meskipun ada beberapa warning ya dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa September ini biasanya IHSG turun ya. Tapi kalau misalkan benar, kira-kira di tanggal berapa nih ya guys ya IHSG biasanya melemah ya? Kalau misalkan kita lihat di 2 tahun terakhir guys ya, tepatnya di tahun 2023 dan 2022. Untuk 2023 memang ada pelemahan guys ya 0,19%, dan di tahun 2022 juga melemah 1,92%. Nah, tapi kenapa di tahun 2021 ini malah menguat guys ya di bulan September? Itu dikarenakan IHSG-nya baru jatuh ya di pertengahan tahun 2020 guys ya, dimana pada bulan September pun masih anjlok guys ya. Pada tahun 2020 sempat menguat kembali di bulan April, Mei, Juni ya guys ya, dan kembali turun di bulan September 2020. Sedangkan pada tahun 2021 itu marketnya sudah mulai menguat kembali ya, marketnya sudah mulai naik lagi. Apalagi
harga acuan batubara juga perlahan-lahan mulai naik ya. Jadi marketnya juga ikut naik ya di winter tahun 2021 itu. Sedangkan di tahun 2022 dan 2023 dan juga 10 tahun terakhir ini rata-rata di bulan September mengalami koreksi ya, atau Septembernya ini ditutup merah ya guys ya. Nah, jadi probabilitas kenaikan di bulan September juga cukup rendah, hanya 30% saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data ya guys ya, untuk 2 tahun terakhir ini bisa kita pelajari guys ya, bagaimana sih pola yang terjadi di bulan September dan apakah akan berlanjut juga penurunannya sampai bulan Oktober. Kalau misalkan kita lihat di tahun 2022 lalu guys ya, di mana pada bulan September IHSG ini sebenarnya mencapai area peaknya, mencapai area puncaknya itu di 15 September 2022 ya guys ya. Setelah di sell in Mei ini turun ya guys ya. Mei, Juni ini mulai turun ya. Juli seperti biasa cukup sideways dan Agustusnya ini mulai naik lagi ya guys ya. Di akhir Juli sebenarnya juga naik ya, Agustus juga melanjutkan kenaikannya sampai peaknya itu di bulan September guys. Nah, lalu di pertengahan September 2022 sahamnya ini mulai turun kembali ya guys ya, mulai turun sampai sideways di pertengahan Oktober, lalu akhir Oktobernya mulai rebound kembali guys ya, sampai window dressing kita lihat juga sempat turun di Desember dan mulai naik kembali di akhir Desember sampai pembagian dividen. Nah, namun pada tahun 2023 ya guys ya, kita melihat penurunan IHSG itu dimulai sejak 26 September. Tapi pola yang saya dapatkan di sini adalah di bulan September atau pertengahan September IHSG biasanya mencapai peaknya atau mencapai puncaknya. Ini di 2 tahun terakhir guys ya. Ketika di bulan Juli ini mulai naik, Agustus juga mulai rebound. Nah, puncaknya adalah di pertengahan September. Ini secara seasonality 2 tahun terakhir guys ya, di tahun 2022 dan 2023 yang kita lihat polanya ini mirip. Lalu di akhir September ini closing merah ya, memang data seasonality tadi itu adalah closing monthly-nya, closing per bulannya. Di tahun 2022 dan juga 2023 itu closingnya memang merah ya guys ya. Nah, lalu penurunan saham itu berlanjut sampai bulan Oktober ya guys ya, sampai bulan Oktober dan sampai akhir Oktober. Lalu pada bulan Novembernya ini baru ada potensi untuk naik lagi, either itu pertengahan Oktober atau awal November. Di sini kita akan melihat bahwa marketnya juga bisa naik kembali guys ya. Jadi sebenarnya peluang untuk kita beli ya guys ya di bottomingnya itu rata-rata sebenarnya di pertengahan Oktober nanti ya, pertengahan Oktober. Jadi pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Selama di bulan September ini, awal sampai pertengahan September IHSG terus naik, teman-teman masih bisa hold ya guys ya, terutama ini untuk teman-teman yang swing. Untuk yang investing atau dividen investing jangka panjang, teman-teman tidak perlu khawatir, tapi hindari beli saham di pucuk. Hindari tambah muatan dengan porsi besar di area pucuk ya guys ya, karena ketika teman-teman beli lagi di area pucuk dengan porsi besar, maka teman-teman nanti average-nya akan naik dan ketika sahamnya turun, teman-teman juga akan floating loss. Tapi sebenarnya untuk saham yang turun guys ya, selama dia masih bagi dividen, prospek bisnisnya juga masih bagus, sebenarnya teman-teman masih bisa hold. Nah, lalu kira-kira saham apa nih yang berpotensi akan naik lagi jika IHSG benar-benar naik dan all time high ya guys ya, di level 8 ribuan seperti prediksi OJK guys ya untuk bulan September ini. Oke guys, dari volume hari ini guys ya, kita melihat di mana money flow-nya ini kembali lagi ke saham-saham big caps ya, seperti BRI yang masih setengah jalan, lalu BBNI yang hari ini kenaikannya sangat menarik, naik 3,66% di level 5.650 dengan net buy asing 431 miliaran. Lalu ada Bank Mandiri dan juga BBCA guys ya, yang kita lihat juga terkena inflow positif. Jadi for big banks ini sebenarnya masih dalam fase akumulasi dan juga ya teman-teman harus perhatikan fase markup harganya, karena ketika sudah masuk ke dalam fase markup harga di mana saham-saham big banks ini bisa naik kencang dan kembali all time high ya tentunya, maka teman-teman akan ketinggalan kereta. Jadi mumpung di fase akumulasi, ketika ada retrace, ketika ada sideways, teman-teman bisa buy on support.
Lalu ada saham Telkom yang ternyata lanjut akumulasi guys ya, meskipun di beberapa hari sebelumnya sempat mengalami penurunan ya, namun kembali tertahan di level 3 ribuan dan kita melihat inflow-nya juga masih sangat positif ya, di angka 103 miliaran. Nah, kenapa Astra International tidak ada di sini? Wah, ternyata Astra International itu sedang didistribusi oleh investor asing ya, dikarenakan angka manufaktur juga sedang melambat, permintaan global juga sedang melambat, jadi wajar guys ya, saham-saham manufaktur dan juga saham-saham sektor otomotif itu rata-rata terdistribusi ya, atau ada net sell asing juga. Selanjutnya ada saham AMRT, INDF, Aman ya guys ya, ISAT, Pewon, ITMA, Tepia, BBTN, LSIP, ERA, Bevin, TAPG, Jasa Marga dan juga WNTR yang kita lihat juga terkena inflow yang masih positif. Ya terutama untuk saham-saham sektor CPO yang kemarin kita bahas juga kita lihat inflow-nya masih sangat bagus guys ya. Lalu ada saham-saham sektor finance juga yang masih terkena sentimen positif. Dan yang saya perhatikan juga bukan hanya saham big banks, finance, dan juga CPO, namun ternyata saham di sektor properti juga kemungkinan besar akan terkena inflow yang positif guys ya. Dan teman-teman juga bisa watch saham sektor konstruksi ya, karena IKN ini kemungkinan besar proyeknya akan berlanjut lagi. Nah, jadi saham-saham yang tadi kita lihat guys ya, untuk saham-saham perbankan ini sangat bagus ya untuk teman-teman hold yang sudah ambil BRI, BCA Mandiri dan juga BNI di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold, dan hopefully ya guys ya di bulan September ini saham-saham big banks bisa all time high kembali. Ya meskipun beberapa saham ada yang normal correction ya, seperti BRIS, BNGA, ini sebenarnya saham-saham yang valuasinya masih murah dan juga rutin bagi dividen. Jadi potensi untuk teman-teman beli ataupun lanjut di hold ini juga sebenarnya masih bagus guys ya. Ada saham BRI yang hari ini naik 1,46%, inflow-nya masih bagus juga ya, teman-teman silahkan keep dan juga di hold. Lalu BNI juga sangat bagus ya kenaikan hari ini dan aktif sekali, naik 3,67% dan termasuk saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Sedangkan saham-saham yang terkena outflow pada hari ini dan juga harga sahamnya rata-rata turun, ada Antam, Akra, Astra International, SH Hardware, Pegas, SRTG, Film, Adro, Brand, Petrosi, Harum, Cepin, PNLF Auto, PTBA, SSIA, Unilever, INKP, dan juga AALI. Beberapa saham yang sudah naik tinggi ya memang wajar gitu guys ya kalau misalkan turun. Tapi ada beberapa saham juga yang kemarin itu sempat turun dan rutin terkena outflow, per hari ini juga lanjut turun lagi. Misalkan ada Antam ya guys ya, lalu ada Akra. Nah ini kan masih turun dan melanjutkan fase penurunannya dengan outflow dari investor asing. Ini sebenarnya sangat wajar guys ya, dimana pastinya akan ada rotasi sektoral. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita nyangkut ya atau floating loss di saham-saham yang sebenarnya secara fundamental bagus dan rutin bagi dividen. Nah teman-teman tunggu saja di supportnya. Untuk averaging down itu jangan setiap turun beli, tapi ketika teman-teman sudah menyentuh support dan dia turun di bawah support itu, maka teman-teman silahkan beli di sana gitu guys ya, semakin murah semakin bagus. Nah, apakah dia akan mantul di supportnya atau lanjut breakdown lagi? Ketika lanjut breakdown, pastikan lagi teman-teman sudah punya support poinnya juga. Ya, support point selanjutnya itu di mana? Nanti teman-teman tunggu di sana dan kembali averaging down. Jadi, averaging down itu secara bertahap, guys. Jangan setiap turun 2% beli ya, guys. Ya, lebih baik kita tunggu dia turun 5% ya sampai di support baru kita beli ya, seperti itu. Untuk saham-saham yang sudah naik ya, seperti Adro, lalu ada Brand ya guys ya, Pegas, lalu ada Astra International, sebenarnya sangat wajar ya terkena distribusi ataupun net sell ya dari investor asing. Itu sangat wajar karena pastinya akan ada fase take profit dan kembali lagi ada rotasi sektoral yang harus teman-teman perhatikan juga. Jadi untuk saham-saham batubara memang kita lihat ya, ternyata rata-rata terdistribusi dan hari ini juga beberapa sahamnya ada yang mengalami penurunan guys ya. Meskipun ada beberapa saham juga yang sebenarnya masih ada tanda-tanda kenaikan lagi nih. Seperti Adro hari ini terkoreksi tipis 0,28%, sebenarnya juga masih sangat layak untuk di hold ya. Selama tidak ada buangan yang besar, selama tidak ada sentimen negatif dari perusahaannya. Teman-teman silahkan lanjut hold ya, apalagi yang sudah ambil di harga bawah. Nah itulah poin penting dan juga keuntungan. Ketika teman-teman beli saham bagus di harga bawah, ketika ada penurunan, teman-teman tidak akan terlalu khawatir, apalagi tujuannya untuk dividen investing. Silahkan lanjut di hold dan nanti ketika turun di bulan September, Oktober, maka teman-teman bisa ambil lagi, bisa tambah muatan lebih besar lagi di bulan tersebut. Sehingga ketika dividen final ya guys ya, nanti teman-teman akan dapat dividen yang lebih besar lagi. Oke guys, untuk saham-saham sektor barang baku ya guys ya, juga kita lihat ada koreksi ya rata-rata dan juga
pada saham-saham komoditas minyak, gas, dan juga batu bara. Meskipun beberapa saham juga ada potensi reversal, tapi memang untuk saham-saham yang sudah naik ya, seperti Adro, lalu kita lihat PTBA juga ya, lalu ada BSSR, wajar ya ketika mengalami penurunan. Lalu ada ABMM dan juga Games yang kemarin naik kencang ya, itu sangat wajar ketika terjadi koreksi karena pastinya banyak investor besar yang juga melakukan take profit. Lalu untuk sentimen saham batubara juga kita lihat harga batubara itu juga sempat turun guys, dari 150 USD per ton ke level 139 USD per ton. Namun mulai rebound lagi per hari ini, 1%-an ya, mulai naik lagi 1%-an di level 141 USD per tonnya, dikarenakan sebentar lagi akan masuk musim dingin dan batubara hopefully juga masih digunakan ya oleh negara-negara besar dan masih di impor ya guys ya oleh negara-negara industrial seperti Cina dan juga India, seperti itu. Oke guys, jadi gitu guys ya untuk strategi kita pada bulan September Oktober. Secara seasonality kita sudah bisa tracking ya, bahwa biasanya pertengahan September itu kita mulai nge-watch ya guys ya. Kita akan pantau terus untuk di bulan September ini, dan kalau misalkan ada potensi penurunan pasti akan saya update ke teman-teman. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.